Berjalan tuh apa? Ngabdi. Ikut. Nanti setiap ngabdi ketika kamu ditegur, dievaluasi, ya, itu berarti ilmu. Jangan kamu anggap ikut teguran, jangan tersinggung. Makanya dalam bab ini contoh. Assalamualaikum Abi, ada tamu. Siapa tamunya Mbak? Bentar Abi mau nanya dulu ya. Arti kan begitu? Oh itu Pak Asep. Dari mana? Nanti dulu Abi. Caranya masuk ya. Dari Pesalakan. Oh ya udah. Emang ada perlu apa? Gak tahu ya, binanya dulu ya. Gitu. Ini namanya pekerjaan mindo gawe. Ini salah. Salah satunya pernah negur seseorang yang memang di flash disk tadi. Di flash disk nanti ya nanya dulu ke Mas Anam ya. Harganya berapa? Nanti dulu ya Bi, naik ke Mas Anam dulu ya. Mas 10 giga berapa? Naik ke Mas. Bolak-balik baru cekin gitu. Tak tegur kan sama. Nah, teguran itu akhirnya menjadikan dia berilmu. Ngerti kan? Setiap teguran itu akan menjadikan seseorang berpengetahuan. Beda kamu yang masih uncang-uncang angge, ngaji nahwu sorop, belum pernah bergerak sama sekali, sehingga nggak tahu apa-apa kadang-kadang. Nahwu dan sorop itu penting di pondok, tapi jauh ada yang penting juga secara sosial. Kamu harus bisa mumpuni anak-anak. Cara melayani bagaimana, cara ngobrol dengan ini bagaimana, cara ngobrol dengan itu bagaimana, cara bersikap bagaimana, cara ketika engkau itu berhadapan dengan orang yang membencimu bagaimana, ketika kamu itu lewat di depan orang-orang yang tidak suka sama kamu harus bagaimana. Itu kan semuanya ilmu sosial, al-muasyarah kalau dalam bahasa Arab. Kamu harus kuasai itu. Sebab ini terkait dengan masa mendatang yang akan kita jalani. Ilmu nahwu sorob jadilah itu ilmu rahasia kita, yang mana nggak perlu disebarluaskan kepada masyarakat luas. Pasti ngantuk, nadhoman nggak bakal bisa. Fa'layaf ulu fa'lan mandeg. Tetapi kita harus bisa bersosial karena itu yang paling penting. Ngerti kan? Karena itu yang paling penting tuh itu. Nah kalau ikut Abi nih, bukan berarti nyuruh ikut Abi. Kalau ikut Abi, mau Mbak ini sih selalu, kadang-kadang setiap baru selalu ada teguran. Harapan Abi mudah-mudahan mereka nggak tersinggung. Setiap Abi salahin nggak tersinggung. Nah, setiap Abi nyalahin tujuannya adalah ilmu. Kadang-kadang emang cara menyalahkan tuh kadang ada yang bahasa lembut, ada yang kita memperlihatkan kekecewaan, ada yang kita berkali-kali aja diomongin tapi nggak dilaksanakan. Itu semuanya ranahnya ranah ilmunya. Agar kita itu bisa berubah. Nah, ada mbak-mbak yang sudah mulai berada di koridor itu dan ada mbak-mbak yang masih dalam asrama. Maka secara perkembangan akan lebih cepat mbak-mbak yang ini. Paham ya? Ini disalahin. Disalahin kalau orang yang nggak tersinggung itu bakal menjadi ilmu. Nanti kelak kita akan bisa menghadapi siapapun. Oh berarti begini ya salah, ini begini ya salah, ini begini ya salah, ini begini ya salah, begini sini salah. Oh begini ya salah, buat ini salah. Jangan begitu, stempelnya salah, jangan di situ. Oh bedisnya ya, ilmu kan begitu, ilmu bukan? Ilmu. Akhirnya dia print lagi, meskipun harus rugi, tapi dia dapat ilmu itu. Tanda tangan jangan di sini, tanda tangan di sini. Nih titik mangsanya ada di sini nih. Titik mangsa ada di pojok bawah nih, enggak. Oh begitu Abi, terima kasih Abi. Ya bukan ke Abi aja, kadang barani. Tapi bisa tegur lagi. Cara senyum menghadapi tamu, cara kita bertamu kepada seseorang. Andaikan, anggap saja kelasnya Mbak Fitri lah, kelas 1 SMA. Itu kalau cari ilmu itu, untuk menuju 100% kamu itu hanya sudah 25%. Secara sosial. Ngerti kan? Sudah benar. Secara sosial itu baru mendapatkan 25%-nya mondok. Mondoknya 4 tahun. Mondoknya 4 tahun tuh antara 25% atau 30% mendapatkan ilmu tata krama, adab, itu saja. Tapi kalau kau tempuh semua ilmu untuk sampai 100%,
kamu akan bisa menghadapi siapapun dan menghadapi kondisi apapun. Dilalahnya tuh cocok aja. Tapi harus melalui apa? Ini teguran, kritikan, dimarahin. Nah, jadikan ini semua adalah ranah ilmu pengetahuan baru. Mana ada kalanya, bukan ilmu nausorob ya, ini kaitan dengan ilmu sosial. Ilmu sosial memberikan pelayanan, membuat orang lain senang, membantu orang lain. Ya ini ilmu ini namanya. Ngerti kan? Gitu. Ketika ada orang yang minjem uang, lalu kamu nggak punya uang, kamu bisa jawabnya bagaimana agar nggak tersinggung dia. Tapi di sisi lain, kalau kamu nggak bilang nggak punya uang, juga kamu berbohong, bingung kan? Ya karena kamu nggak pernah ngerasain itu, gitu. Nggak pernah ngerasain itu. Coba kamu di depan Nabi, Mbak pinjam uangnya Mbak 200.000 Mbak. Nggak ada, di kantong tuh ada. Oh ya ini kamunya punya uang nggak? Punya, mau dipakai. Bilang mau dipakai, jangan bilang nggak ada. Kan begitu gampang. Atau misalnya, Mas mau pinjam uang berapa? 500.000. Saya kasih 70.000 aja. Saya hibahkan buat kamu. Saya butuhnya harus nanti aja deh. Saya banyak keperluan serius. Gitu aja gampang. Supaya silaturahmi nggak terpecah. Tegas, kemudian kadang-kadang kita juga perlu ngayuri, perlu ngademi, perlu semuanya. Nah, kalau kita sudah melalui ini, lalu kita sudah bertahap di sini, nah, maka kita bergaul dengan siapapun akan diterima. Mau di perusahaan, mau di pasar, mau di politik, kita tuh jadi orang yang nyenengin gitu lah. Tapi kalau kita baru segini nih, nanti kita tetap dianggap ada salahnya, ada leletnya, ada apanya. Bukan berarti memaksakan kamu seperti kerja rodi, bukan. Nih persoalannya. Misalnya, kalau kita ada tamu, lalu misalnya, kan kita pengen memberikan pelayanan terbaik. Tapi kalau memberikan pelayanan terlalu lama, nanti tamunya pulang duluan, akhirnya yang kamu sajikan kosong. Tidak akan diberikan kepada siapa, mubazir kan. Itu sebuah kesalahan. Ngerti ya? Nah kesalahan itu harus ada teguran. Tidak akan mungkin Abi ngaji sosial kepada kamu itu selama 2 hari berturut-turut. Sesosial yang baik itu kamu salah tegur, kamu salah tegur, kamu salah tegur, kamu salah tegur. Begitu itu akan menjadi ilmu. Tidak ada bab pelayanan terhadap tamu, bab ngutang kepada orang lain, bab ini, itu tuh nggak ada begitu. Sehingga Abi harus presentasi ke kamu 24 jam 2 kali itu nggak mungkin. Yang ada adalah, Mbak, itu ada najis, bersihin. Cara bersihnya kayak begini, langsung praktek. Gitu. Nah, ketika kita bersihin bareng-bareng, jadilah sebuah ilmu. Paham kan begitu? Mbak, kalau misalnya apa-apa tuh langsung bales. Ya tapi sayangnya nggak, ya kamu nggak standby. Tapi kamu bisa serahkan hal itu kepada orang lain kan? Gitu loh. Ya tapi sama-sama tidur. Kalau sama-sama tidur, berarti shift-shiftan. Yuk kita tidur jam segini, megang handphone. Nanti setelah saya jam saya melek, jam segini, nanti gantian ya kamu yang punya handphone untuk pelayan wali santri harus standby. Gitu loh misalnya. Kecuali misalnya jam kerja saja. Ini kan ilmu anak-anak. Ini namanya pengetahuan, namanya ilmu. Mbak, duduknya di depan, jangan di samping. Kalau kamu duduk di belakang, nanti kamu dianggap sebagai bos. Mangarib, ya kecuali kalau mangarib, berdamai mangarib kan kayak pengantin tadi. Izin mangarib, saya duduk di tengah ya, gitu. Bisa kan izin begitu tuh. Kalau duduk di depan keder karo mangarib bukatan disangkai laki rabi, maka ngomong sama mangarib, punten ya saya duduk di tengah. Dia emang enggak Mbak, apalagi kita yang bukan laki-laki gitu. Tapi kalau udah terbiasa kita duduk di depan aja kalau lihat orang yang nggak tersinggung. Karena kalau duduknya kamu itu di belakang atau di tengah mobil misalnya, ya kamu sama saja merasa bahwa yang nyupirin itu adalah supir secara etika ya. Masalah etika. Nah, kayak gini kan harus ngerti tuh ilmu-ilmu begini. Meskipun kelihatannya sepele, nah, tapi kamu harus tahu semua.
harus ngerti semua. Sehingga ngerti betul kapan waktunya cepat, kapan waktunya lambat gitu loh. Nah, ada keamanan, absen. Keamanan pondok putra misalnya absen. Itu datang nggak? Waktu itu datang di absen enggak, bisa ini lagi tidur. Kenapa nggak diserahkan kepada yang lain? Kalau orangnya baik hati, dia nggak tersinggung. Iya ya, harusnya saya serahkan kepada orang lain. Jadilah sebuah ilmu ya. Tapi kalau wah itu aja disalahin, nggak bakal dapat ilmu kamu begitu. Kalau gampang tersinggung malah dapat ilmu. Nah, kalau dikasih tahu jangan tersinggung. Kalau pengen ilmunya banyak. Oh begitu. Iya salah. Gini, ini satu hari atau berapa jam? 24 jam lebih. 24 jam. Buka pondok berapa jam? Ya dari pagi sampai malam lah jam 9. Kamu piket 4 orang kan bisa. Kenapa buku absen harus ada pada kamu? Kamu yang koordinator, kamu harus memeriksa saja. Terus, oh iya Abi, baik Abi. Kerjain terus. Ilmu lagi. Ngerti kan begitu? Ilmu lagi. Nah besoknya misalnya ada santri yang keluar nggak pakai baju, nggak pakai apa dan sebagainya. Emang pakai baju, bregan aja. Mas itu anak kecil pakai baju gede itu gimana? Punyanya itu saya coba pinjam sama yang lain. Emang kenapa? Nih, kalau anak kecil pakai bajunya longgar, nanti kelihatannya nggak pantas, jelek. Kalau jelek, akan terlihat pondoknya pun jelek. Jadi usahakan nih, kalau misalnya ada seseorang yang keluar dari area pondok, kok terlihat penampilannya nggak pantas, kamu keamanan bikin pantas dulu. Periksa dulu, oh ya betul ilmu lagi gitu. Jadi ilmu tuh akan semakin banyak. Dan mbak-mbak tuh ada dua satu ada yang lagi berjalan nih cari ilmu begitu, ada yang lagi standby di asrama saja. Makanya berharap kalau kamu masih standby di asrama, kamu minta kerjaan. Maksudnya gini, Mbak Rani tegur lah kalau saya punya salah, jangan didiemin. Solusinya itu. Atau kalau tidak sering nyamperin, Mbak Rani jangan enggak. Maksudnya gini, kalau kamu nggak bakal tahu kesalahan kamu di mana. Perbaikan kamu dari mana, evaluasi kamu seperti apa. Ya ada Mbak Meli apa deketin, Meli apa yang harus diperbaiki gitu.